Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mahardika di acara Sarasehan Perbincangan Seputar Jogja. Tema episode kali ini adalah melindungi anak dari kekerasan dan peran keluarga serta lingkungan. Kali ini kita mengundang narasumber yaitu Ibu Erlina Hidayati Sumardi, SIP MM, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk atau bisa kita singkat DP3AP2DIY. Selamat datang Bu Erlina. Selamat siang Mas Jimmy, Mahardika, dan selamat siang juga pemirsa JITV dimanapun panjenengan semua berada. Wah, selamat datang Bu. Jadi sebenarnya apa itu Bu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk itu Bu? Ya, panjang ya namanya. Jadi ketugasan kami di DP3AP2DIY ini terkait dengan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan di segala sisi, baik itu dari sisi ekonominya, dari sisi sosial, politik termasuk diantaranya, dan semuanya, psikososial dan sebagainya. Jadi ketugasan kami di pemberdayaan perempuan ini termasuk menumbuhkan kewirausahaan atau mengembangkan kewirausahaan di kalangan di warga perempuan yang rentan, yang ada di desa-desa dan sebagainya itu, sehingga kemudian mereka nanti berdaya secara ekonomi, mensejahterakan keluarganya, kemudian juga berdaya dari sisi lainnya sebagai perempuan gitu, kemudian juga keluarganya semakin harmonis, semakin memahami terkait keadilan gender. Kemudian juga pembangunan yang berwawasan berkesetaraan gender gitu ya, pengaruh utamaan gender di dalam pembangunan, sehingga para perempuan ini kemudian sadar kepentingan kebutuhannya dan berani menyuarakan. Nah, termasuk juga dalam hal ini adalah kepentingan politik tadi. Para perempuan yang berdaya sehingga kemudian mampu menyuarakan tadi kepentingan kebutuhannya, juga kemudian memiliki kemampuan yang cukup untuk duduk di lembaga-lembaga di masyarakat maupun di lembaga legislatif di DPRD DIY maupun DPRD kabupaten kota, maupun kemudian perempuan-perempuan yang cukup cakap, semakin banyak yang cakap untuk menduduki jabatan-jabatan baik di lingkungan pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, terkait dengan perlindungan anak, ini melindungi anak dari kekerasan, baik anak secara umum maupun anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian juga memenuhi hak-hak anak. Jadi bagaimana pembangunan di DIY ini memperhatikan terkait dengan pemenuhan hak anak tersebut. Jadi selain melindungi dari kekerasan, juga bagaimana memenuhi hak-hak anak sehingga nanti mereka optimal. Ketika sudah menjadi dewasa, itu memiliki kemampuan yang cukup untuk berkiprah dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, untuk pengendalian penduduk, ini kalau di dinas yang lain di kabupaten kota itu dinamakan KB begitu ya. Kalau kami pengendalian penduduk, KB salah satu di dalamnya. Nah, ini terkait dengan bagaimana di DIY ini juga pembangunannya itu harus memiliki wawasan yang cukup tentang pengendalian penduduk, sehingga nanti antara jumlah penduduk, kualitas penduduk dengan daya dukung sumber daya yang dimiliki oleh DIY itu bisa seimbang. Kemudian juga bagaimana mengatur supaya nanti antara usia produktif dan usia yang tidak produktif itu juga seimbang. Sehingga kemudian cukup bagus di dalam nanti mengembangkan pembangunan di DIY. Tidak ada kemudian ya jumlah penduduk yang sangat besar yang tergantung atau bergantung dari jumlah penduduk yang produktifnya. Jadi harus seimbang. Ini kita melihat ada perlindungan anak di DIY Bu. Jadi apakah kasus kekerasan anak di DIY masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius Bu? Ya, masih, karena masih ada ya. Sebetulnya kan anak-anak ini kan generasi yang nantinya itu kita harapkan bisa mampu berkiprah di dalam pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan ketika nanti mereka sudah dewasa itu cukup cakap gitu. Nah, supaya mereka tidak terganggu tumbuh kembangnya menjadi optimal tadi, penting untuk kemudian kita memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari segala gangguan-gangguannya selama tumbuh kembang mereka menjadi orang dewasa nantinya. Jadi secara undang-undang kan anak ini sejak masih di dalam kandungan sampai dengan usia 18. Nah, selama itulah kemudian anak itu sampai umur berapa tadi Bu? Sampai umur 18. Umur 18 itu masih dianggap anak? Masih anak. Nanti kalau umur 18 lebih sehari itu sudah dewasa ya. Nah, sejak masih dalam kandungan itu sudah digolongkan sebagai anak, sehingga memang harus dilindungi.
Nah, kenapa mereka harus dilindungi? Karena itu tadi mereka kan usia-usia yang masih perlu diperhatikan oleh orang dewasa. Artinya belum cakap untuk bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Masih perlu pendampingan, masih perlu edukasi supaya nanti perilaku, kondisi dan sebagainya itu bagus untuk mendukung mereka untuk menjadi optimal dewasanya tadi. Sehingga baik dalam hal nutrisi, hal pengasuhan, sarana prasarana, lingkungan yang kondusif, kemudian juga sarana prasarana itu tidak hanya di dalam keluarga, tapi juga di lingkungan masyarakat, di sekolah, di tempat publik, di transportasi publik dan sebagainya itu harus kita perhatikan. Terkait dengan perlindungan sudah tentu dari sisi keamanannya, dari sisi kenyamanan dan kemudian juga dari sisi perlindungan dari hal-hal yang mengganggu. Nah, kalau bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi di daerah istimewa Yogyakarta apa saja Bu? Ya, jadi kita lihat datanya dulu. Saya sambil lihat data ya. Jadi selama tahun 2024 kemarin itu kekerasan yang dilayani oleh lembaga layanan kekerasan di seluruh DIY. Artinya lembaga layanan kekerasan itu tidak hanya yang di provinsi, tetapi juga di kabupaten dan kota dan juga LSM-LSM yang menangani atau melayani korban kekerasan. Selama tahun 2024 itu korban kekerasan terhadap anak ada sejumlah 504. 504 ya, 504 itu yang mengadu ya. Sangat mungkin juga yang ada yang tidak berani mengadu, ada ancaman dan sebagainya. Artinya ini yang diadukan ke layanan. 504 itu cukup banyak. Jadi kemudian juga jenisnya, kalau kita lihat yang paling banyak itu ternyata untuk yang korbannya anak ya, itu adalah kekerasan seksual. Kemudian baru kekerasan psikis dan dilanjut dengan kekerasan fisik. Kalau dari gendernya komposisinya Bu? Kalau selama yang tahun 2024 kemarin dari 504 korban kekerasan itu laki-lakinya 188, perempuannya 316. Jadi lebih banyak anak perempuan di rentang yang menjadi usia? korban. Rentang usianya dari 0 sampai 5 tahun itu ada 52, kemudian 6 sampai 10 tahun ada 99 dan yang paling banyak adalah 11 sampai 17 tahun 353 anak. Ya. Nah, ini juga patut kita perhatikan gitu. Karena anak ini kan di dalam undang-undang pun, undang-undang tentang perlindungan anak dan di dalam Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di DIY ini semua orang, jadi tidak hanya masyarakat ya, tidak hanya orang tua tetapi juga pemerintah dan pemerintah daerah di DIY maupun pemerintah kabupaten dan kota itu memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Nah, jadi meskipun angkanya 504 ini itu tetap menjadi keprihatinan kita. Seharusnya DIY yang berbudaya ini ya, yang istimewa ini harusnya tidak ada kekerasan anak gitu. Nah, itu juga salah satunya pengaruh lingkungan, komunitas itu juga berperan selain dari orang tua dan pemerintah juga ya Bu? Iya. Nah ini kejadian kekerasan, apakah ada kaitannya dengan seperti di sekolah atau lingkungan itu? Apakah ada keterkaitan juga di kalau kasus melihat, yang melihat data ini Bu? Kalau melihat data ya selama tahun 2024 itu paling banyak kekerasannya itu terjadi di rumah korban. Malah di rumah? Ya. Ini secara umum ya, yang perempuan dan anak gitu, karena tidak spesifik saya melihat data yang terkait dengan anak gitu. Kemudian baru di rumah pelaku bahkan. Jadi setelah rumah korban itu peringkat kedua ternyata kekerasan itu banyak terjadi di rumah pelaku. Kemudian baru di sekolah. Yang di sekolah ini sebagian besar adalah yang menimpa anak-anak atau siswa dan siswi gitu. Baru kemudian ada di tempat umum dan kemudian di tempat kos gitu untuk yang mahasiswa dan sebagainya. Itu jadi kita ya prihatin juga ya, ternyata yang banyak terjadi adalah kekerasannya itu banyak terjadi di rumah korban ya, di rumah pelaku. Nah ini mengherankan juga kan kalau di rumah pelaku gitu ya. Nah ini apa yang bisa dilakukan masyarakat ya jika melihat indikasi kekerasan pada anak? Iya. Kita misalkan, bukan misal, salah satu contoh kasus ya yang terjadi di DIY ini, tanpa saya perlu menyebutkan kasusnya di mana dan seperti apa gitu ya. Sebagai contoh, tempat kejadian adalah di rumah pelaku. Nah, anak-anak ini kan sering bermain ya, bermain ke tetangga atau ke rumah teman dan sebagainya. Sangat mungkin mereka juga tidak menyadari ada bahaya-bahaya yang mengintai.
siapa saja orang yang ada di situ, begitu ya. Sangat mungkin juga pertemanan yang tidak sehat gitu, sehingga kemudian pelaku ini pun kan tidak mesti dewasa, tapi juga pelaku juga sangat mungkin ada yang anak-anak gitu ya dalam kasus-kasus kekerasan. Nah, tempat-tempat yang berbahaya bagi anak itu kan seringkali tidak terdeteksi oleh orang tua juga. Taunya adalah anak bermain gitu, pergi bermain. Nah, ternyata di rumah pelaku itu tadi kemudian anak terlecehkan, diperkosa dan sebagainya oleh orang dewasa maupun oleh teman sebaya, dan itu terjadi begitu. Nah, maka memang anak-anak itu dari kecil itu memang harus diberikan edukasi oleh orang tuanya bagaimana mengenali anggota tubuhnya gitu ya, apalagi anggota tubuh yang rentan gitu, anggota tubuh yang tidak boleh dijamah dan sebagainya. Itu harus diajarkan sejak awal, sejak kecil. Sehingga kalau terjadi sesuatu itu anak kemudian punya kemampuan, punya kesadaran untuk menolak, untuk lari, untuk menjauh dari orang-orang yang berperilaku demikian, untuk berteriak dan sebagainya. Itu harus diajarkan dari kecil. Kalau diajarkan berkali-kali, maka kemudian akan masuk di dalam benak anak, pikiran anak gitu ya. Sehingga anak juga memiliki reaksi cepat gitu ketika mengalami hal-hal itu, karena sudah selalu diberikan pengetahuannya oleh orang tua, dicontohkan bahkan oleh orang tuanya. Kalau dipegang di sini nggak boleh, jangan mau, teriak, lari dan sebagainya. Nah, itu memang wajib diajarkan. Nah, hal-hal seperti ini apakah sudah termasuk program atau kebijakan yang telah dijalankan oleh DP3AP2DI dalam melindungi anak dari kekerasan? Betul. Terus bagaimana masyarakat dapat berperan ketika melihat kekerasan dan berperan dalam program itu, Bu? Jadi kami melalui komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat gitu ya, baik secara langsung maupun melalui media sosial kami, melalui TV seperti ini, melalui radio, melalui koran, dan melalui video-video yang kami share dan sebagainya, baik di website kami, di YouTube kami dan sebagainya, itu semuanya sudah diberikan. Setiap tahun kita memperingati 10 hari anti kekerasan. Di dalam 10 hari itu kami sadarkan terus lagi gitu, selain hari-hari yang lain. Untuk edukasi-edukasi itu untuk lebih aware lagi gitu masyarakat terkait dengan kekerasan ini. Nah, itu kami ajarkan hal-hal seperti ini, bagaimana menolak, bagaimana kalau melihat ada kekerasan, apa reaksi yang harus kita lakukan, anak-anak lakukan dan sebagainya. Nah, di sekolah-sekolah juga demikian, karena juga kami masuk ke sekolah-sekolah. Masuk ke sekolah-sekolah. Iya. Itu semua sekolah, Bu, rentang sekolah dari SD. Kalau secara online semua sekolah ya, kami berikan seperti itu. Sampai tingkat menengah atas. Ya, mungkin ada pembagian ketugasan ya. Kalau yang TK, SD, SMP itu dilakukan oleh DP3AP-nya kabupaten dan kota. Sedangkan kami di tingkat SMA, SMK, dan kami juga kerjasama dengan Kemenak di tingkatan MA. Nah, itu kami lakukan gitu. Kami juga membina sekolah-sekolah ini menjadi sekolah ramah anak, sehingga dengan pembinaan sekolah ramah anak ini, anak-anak pun kemudian sadar terkait dengan hal-hal ini, anti kekerasan dan tidak boleh melakukan kekerasan, dan kalau menjadi korban harus bagaimana. Nah, kita juga cukup terbantu dengan regulasi yang sudah diluncurkan dari Kementerian Pendidikan dan Ristek, dulu masih jadi satu ya, Kemendikbud Ristek gitu, dengan Permendikbudnya yang mewajibkan semua sekolah, tidak ada kecualinya, itu untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi untuk DIY ini sudah 100% ada, jadi semua sekolah sudah ada tim PPK-nya ini, dan kemudian kami juga sudah melakukan sosialisasi bersama dengan Dinas Pendidikan, Dikpora gitu, berkali-kali gitu ya, sejak regulasi ini diluncurkan gitu, kami pantau juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, termasuk ketika ada kasus, itu juga kemudian bisa merujuk ataupun bisa menghubungi kami untuk kemudian bisa kita bantu. Ada hotline-nya, Bu, ya? Ada hotline-nya dan gampang untuk mereka akses begitu ya. Bahkan petugas kami pun bila diperlukan juga turun ke sekolah untuk membantu, baik itu terkait program pencegahan maupun program penanganan kasusnya. Nah, ini ada contoh nih, Bu ya. Semisal ada anak yang mengalami kekerasan. Itu apakah ada layanan seperti pendampingan dan pengaduan, Bu, di dinas itu? Semuanya ada, Mas. Jadi di secara layanan psikologis, layanan bahkan korban untuk kekerasan sampai ke ranah hukum. Iya. Jadi layanan korban kekerasan kita di pemerintah itu di tingkatan DIY itu ada di UPT Balai PPA kami.
Kemudian di masing-masing kabupaten kota juga sudah ada UPT PPA-nya di masing-masing gitu ya. Nah, ini layanannya all out, Mas. Tidak hanya terkait dengan menerima pengaduan, tapi juga nanti setelah menerima pengaduan kemudian di assessment dan sebagainya, bila diperlukan itu proses hukum, maka kami akan mendampingi di proses hukumnya. Sampai proses hukum. Sampai proses hukum. Kemudian karena hampir 100% ya korban kekerasan itu memerlukan trauma healing gitu. Sehingga pendampingan psikologi juga kami lakukan. Kami punya petugas-petugasnya, psikolog-psikolog dan sebagainya. Kemudian juga rohani, pendamping rohani seringkali juga dibutuhkan. Itu juga ada petugas terkait dengan itu. Rumah aman pun kami juga memiliki. Oh, ada rumah aman. Ya, rumah aman. Jadi itu contohnya berapa? Contoh kasusnya kalau sampai masuk ke rumah aman. Yang mengancam jiwa. Mengancam jiwa. Ya, ataupun mengancam untuk terjadinya kasus itu kembali dalam waktu sangat dekat gitu ya. Sehingga harus diselamatkan, dikeluarkan dari rumah misalnya itu, diamankan di rumah aman. Di DIY ini juga mungkin berbeda dengan provinsi lain gitu. Pembiayaan untuk layanan kesehatannya, jadi layanan korban kekerasan ini termasuk di antaranya adalah layanan kesehatan. Itu digratiskan, ditanggung oleh Pemda istilahnya. Pemda yang menanggung. Iya, melalui skema Bapeljam Kesos. Ya, karena korban kekerasan ini kan seringkali itu tadi misalnya ya, harus keluar dari rumah, nggak bawa apa-apa dong ya. Seringkali HP pun tidak berhasil dibawa keluar gitu ya oleh korban ketika lari misalnya. Nggak bawa duit, nggak bawa apa gitu. Nah, yang seperti ini ya kan berarti kan tetap harus dibantu. Tapi memang layanan kesehatan ini sangat perlu karena biasanya kan korban kekerasan mengalami luka fisik kalau itu kekerasan fisik ya, yang memerlukan layanan kesehatan segera. Kemudian korban perkosaan apalagi gitu ya. Tidak hanya luka fisik, tetapi juga macam-macam gitu, memerlukan penanganan karena menjadi korban persetubuhan tadi gitu, sehingga bagaimana upayanya dari tenaga-tenaga medis ini supaya korban tidak menjadi hamil dari hasil perkosaannya itu gitu. Kan kasihan ya kalau sudah menjadi korban kekerasan perkosaan misalnya, kemudian tidak tertangani lalu hamil misalnya. Nah, seringkali kan ada kasus-kasus yang seperti itu. Korban lambat mengadukan kasusnya gitu. Mungkin ya karena takut, karena macam-macam lah ya. Tidak hanya ketakutan, tapi seringkali juga merasa itu salah saya sendiri. Seringkali kan seperti itu ya. Karena menyalahkan diri sendiri, merasa aib, takut nanti kalau keluarga tahu, teman tahu dan sebagainya, sehingga menunda-nunda. Nah, ketika kemudian sudah teradukan kepada kami, itu sudah misalnya sudah terlanjur hamil dari perkosaan itu kan kasihan yang seperti itu ya. Jadi selalu kami kalau ketika edukasi ke masyarakat itu bagi korban perkosaan itu supaya segera melapor atau keluarganya atau temannya yang tahu gitu ya untuk melaporkan gitu sehingga kemudian ada upaya-upaya untuk melindungi dan kemudian melakukan tindak lanjut lainnya. Terakhir Bu, apa pesan dan harapan dari TP3 AP2 DIY kepada keluarga dan masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap kekerasan terhadap anak? Ya, jadi kami pertama mengingatkan kembali Undang-Undang Perlindungan Anak, Perda Perlindungan Anak gitu ya. Yang di dalamnya itu sudah menyebutkan bahwa negara gitu ya, pemerintah daerah termasuk diantaranya itu berkewajiban. Ini wajib di dalam undang-undang itu dinyatakan sebagai berkewajiban dan bertanggung jawab. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan SDM gitu dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Artinya pembangunan yang layak anak, baik di secara provinsi maupun secara kabupaten kota. Memang ada penilaian untuk ini. Kalau di pusat itu kita ada penilaian untuk Profila dan penilaian untuk KLA, Kabupaten Kota Layak Anak. Dan alhamdulillah DIY ini termasuk yang sudah bagus. Kita sudah mendapatkan predikat Profila, Provinsi yang Layak Anak. Kemudian 3 kabupaten dan kota, Sleman, Kota, dan Bantul itu sudah kategori utama. Tinggal selangkah lagi untuk pembangunan yang layak anak. Hanya saja yang Gunung Kidul dan Kulon Progo itu masih di Nindya, masih agak jauh gitu ya. Nah, di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa negara, pemerintah, dan Pemda ini harus menjamin perlindungan anak, pemeliharaannya, kesejahteraannya gitu, termasuk memperhatikan hak-hak dan kewajiban. Nah, ini juga termasuk diantaranya kewajiban orang tua, kewajiban orang lain bahkan yang bertanggung jawab terhadap si anak gitu.
Dan di dalam satu pasal, di pasal 26 itu juga disebutkan tentang tanggung jawab orang tua itu apa saja di situ. Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab. Artinya wajib dan tanggung jawab gitu ya. Itu untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Kemudian juga berkewajiban dan bertanggung jawab menumbuh kembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian mencegah terjadinya perkawinan anak. Nah di DIY ini juga masih ada loh perkawinan anak. Masih ada Bu? Masih, dan itu kami masih prihatin sekali gitu. Kemudian juga berkewajiban dan bertanggung jawab orang tua ini untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti pada anak. Nah itu di undang-undang pun disebutkan berkewajiban dan bertanggung jawab. Ya? Iya, bukan dapat ya, tapi berkewajiban. Nah itu yang kewajiban itu yang harus kita perhatikan benar gitu. Kemudian kalau tidak melakukan kewajibannya terus seperti apa gitu ya. Nah terkait dengan perkawinan anak itu juga di DIY ini masih ada angka-angkanya. Padahal perkawinan anak itu kan sangat mengganggu kualitas hidup anak. Kemudian juga bisa melahirkan keluarga miskin baru gitu ya. Dan juga bisa rentan terhadap anak-anak dari anak ini nanti. Artinya anak-anak yang dikandung oleh masih usia anak ini juga rentan stunting gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan bersama. Dispensasi usia nikah, kalau dispensasi itu di bawah usia 19. 19? Iya, kalau anak itu di bawah usia 18. Anak di bawah 18, kalau pernikahan di atas 18? Dispensasi itu diperlukan ketika pernikahan di bawah usia 19. Ya. Nah, ini juga di kita masih tinggi. DIY ini tahun 2024 kemarin dispensasinya 421. Artinya keluarga-keluarga muda yang sangat rentan ini ada sejumlah 421 itu. Itu yang terdata. Kalau yang misalnya mohon maaf nikah siri dan sebagainya kan tidak terdata, tidak ada datanya ya. Jadi itu laki-laki dan perempuan Mas, anak-anak yang sudah menikah, artinya pasangan muda yang sudah menikah. Di antaranya adalah usia anak. Yang laki-laki itu bahkan ada yang masih usia 14. 14 tahun? 14 tahun sudah menikah. Terkait undang-undang anak di bawah umur itu apakah bisa menjangkau itu Bu? Umpamanya kan ada pernikahan memang yang perempuan masih di bawah umur atau laki-lakinya sudah dewasa, apakah itu dijangkau dengan undang-undang? Ya, jadi setiap yang mau menikah kalau di bawah usia 19 tahun itu wajib untuk mendapatkan dispensasi nikah. Dispensasi nikah ini mekanismenya itu panjang. Harus nantinya ada rekomendasi dari DP3AP2-nya Kabupaten dan Kota gitu ya, melalui Puspaganya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kemudian nanti rekomendasi itu akan dibawa ke pengadilan agama gitu untuk diputuskan gitu ya, apakah ini diperbolehkan atau tidak gitu. Nah di DIY ini yang tadi laki-laki usia 14 saja ada, yang 15 tahun juga ada 7 orang gitu dispensasinya. 16 tahun ada 10, yang 17 tahun ada 43 dan 18 tahun ada 66. Ini yang laki-laki. Yang perempuan yang usia 13 saja ada Mas. Dan sebagian besar ini karena kehamilan yang tidak diinginkan alias hamil duluan gitu. Yang usia 14 ada 5 orang, yang usia 15 ada 21, usia 16 ada 143, usia 17 ada 103 dan usia 18 ada 120. Jumlah ini mengancam masa depan mereka. Ya, karena mereka harusnya masih belajar. Mereka harusnya menimba ilmu untuk kemudian meningkatkan kualitasnya sehingga nanti bisa hidup lebih baik. Tetapi mereka terganggu dengan hal ini. Apalagi yang perempuan tadi, karena sebagian besar dispensasi nikah ini karena kehamilan yang tidak diinginkan. Sudah pasti akan mengganggu, masih sangat muda, hamil, melahirkan, harus mengasuh bayi, dan sebagainya. Nah ini juga salah satu yang harus kita perhatikan karena keterancaman kehidupan dari perempuan-perempuan muda ini. Kalau yang laki-laki mungkin masih bisa meneruskan sekolah ya, tapi yang perempuan ini seringkali terkendala. Karena mereka harus mengasuh anak ketika anaknya lahir. Sehingga banyak juga yang memilih untuk tidak lagi bersekolah, bahkan kejar paket pun tidak gitu ya, karena mereka berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, sehingga mengasuh anak itu juga menjadi beban juga begitu ya, sehingga mereka tidak mampu untuk kemudian melanjutkan sekolah. Nah, ini keterancaman terhadap generasi kita. Tentunya ini menjadi penghambat rencana pemerintah untuk generasi emas. Iya, generasi emasnya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Erlina Hidayati Sumardi terkait kekerasan anak.
Semoga dengan adanya DP3AP2 ini, generasi emas akan mencapai yang kita harapkan. Sampai jumpa di acara Sarasehan selanjutnya, JITV Jendela Informasi Keistimewaan Jogja. Sampai jumpa. Terima kasih. Itu yang 14 itu